kasih, kita akan baca tema yang ketiga di dalam tahun ini. 1, 2, kelahiran Yesus menjadikan kita pewaris sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow, karena Anda dan saya menjadi pewaris dari sorga. Nah, saudara-saudara, inilah yang akan saya ajak saudara pada 4 ayat yang luar biasa. Ini merupakan sumber daripada warisan kita. Pada waktunya Tuhan memberi warisan. Itu kalimat sangat istimewa. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita, atau saudara bisa membaca bersama di depan. 1, 2. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin. 2 ayat pertama ini merupakan satu alasan, ya, historinya. Gimana aku kok bisa menjadi pewaris, dari mana jalannya? Ayat 4 dan ayat yang kelima begitu jelas. Tetapi setelah genap waktunya, katakan setelah genap waktunya. Saudara, jadi Tuhan itu mempunyai timing yang tepat. Ya saudara, dia mempunyai waktu yang betul-betul pas buat kita. Saudara, itu sebab saya dan saudara tidak bisa memaksain dia apa-apa, maksa. Nangis doanya, tambahi puasa lagi. Saudara, tambahi lagi, apalagi segala macam. Saudara, Tuhan itu selalu mempunyai timing. Tuhan itu selalu mempunyai waktu. Amin. Itu sebab Anda dan saya harus belajar taat. Dia menurunkan putranya ontang-anting, dalam bahasa Jawa dikatakan satu-satunya ke dalam dunia, His only begotten son, supaya Anda dan saya boleh menjadi seorang yang menjadi pewaris. Kalau dia tidak lahir, tidak ada warisan buat Anda. Kita sekedar percaya, ya, kita disembuhkan, kita mengalami satu mujizat pertolongan Allah, saudara, tetapi tidak warisan, pemberian. Hanya pemberian saja dalam hidup kita. Ayat yang kelima menarik sekali, ya. Ia diutus, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Amin. Jadi Yesus diutus supaya orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat sebelumnya, pada perjanjian lama, itu semua mereka boleh mendapat kelepasan. Sudah tentu kita yang hidup pada perjanjian baru, ya, kita yang lahir ataupun pada kalender Masehi, saudara, kita lebih lagi mendapatkannya. Ya, itu sebab Anda dan saya kita harus yakin supaya kita diterima menjadi. Tuh lihat apa yang sedang terjadi pada kita, bahwa supaya kita diterima menjadi anak. Apa yang terjadi? Sikon apa yang ada pada saya dan pada Anda, saudara? Kalau kita tidak menerima Yesus yang lahir dalam hidup kita, bukan saben tahun dia jadi bayi, umur setahun lahir lagi, umur setahun lahir lagi, tidak demikian. Ya, ayat ini begitu jelas, ya, supaya kita diterima menjadi anak. Itu maksudnya adalah, saudara, dengan kelahiran Yesus melalui seorang anak darah, seorang perempuan, dilahirkan Yesus supaya Anda dan saya diterima menjadi anak Tuhan. Jadi kalau tidak ada kelahiran Yesus, saudara, omong kosonglah kita berkata, aku anak Tuhan, aku anak Raja, ya, aku diselamatkan. Saudara, seperti yang kita nyanyikan tadi, dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita. Saudara, hanya 33 tahun saja dia hidup di dunia. Dan dia lahir, dia mati. Umur 30 tahun dia baru mulai berkhotbah. Hanya sekitar 3 tahun, 5, 6 atau 7 bulan, tidak ada waktu yang tepat, catatan yang persis. Tapi kira-kira 3,5 tahun saja dia melayani umat manusia. Setelah itu dia dipalang di kayu salib.
jadi salib di sana. Supaya Anda dan saya diterima menjadi anak. Haleluya. Lanjut saudara, pada ayat 6 dan ayat yang ke-7 mari kita akan baca bersama ya saudara. Dari Galatia pasal yang keempat ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1, 2. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba. Ulangi, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Katakan wow. Para kekasih, hebat bukan? Natal bukan sekedar kita tahu para majus, para gembala, para malaikat, ya saudara, tetapi Natal luar biasa. Anda memperingatinya, kembali disegarkan. Again and again, you are refreshing the memory from the Bible. What's the history of God become a man? Bagaimana sejarahnya Allah menjadi manusia? Dan apa maksudnya? What's his purpose? What's his mission? It's just an impossible mission for human, but not for God. Ini adalah misi impossible bagi manusia, tetapi ini tidak bagi Tuhan. Dia mampu melakukan segala perkara. Pendek kata, engkau harus selamat, engkau harus aku jamin, engkau harus hidup nyaman, dan engkau harus menjadi ahli waris dari segala perjanjianku. Amin. Ini hebat sekali. Jadi saudara harus tahu bagaimana seorang pewaris, dia selalu berseru, ya Aba, ya Bapa. Katakan, ya Aba, ya Bapa. Angkat tangan kanan saudara. 1, 2, ya Aba, ya Bapa. 1, 2, ya Aba, ya Bapa. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sudah tentu ini tidak menjadi satu kata-kata ya klise, kata-kata editorial yang harus ada pada tiap doa kita. Tetapi yang penting dalam hati saudara, ya Aba. Apa arti Aba? Aba adalah sebutan anak kepada ayah kandung. Tidak bisa kepada om, kepada ayah dari teman kita. Tidak bisa, ya saudara. Aba adalah sebutan saya anak kandung kepada papa saya. Kepada ibu saya memanggil Ima. Pada zaman dahulu itu bahasa saudara. Jadi Aba ini membuat satu pengotakan, ya, satu klasifikasi. Anda dan saya memang garisnya keturunan dari Allah. Ini luar biasa. Bagaimana kita bisa menyebut dia Aba, ya Bapa? Kita ada pada garis keturunan. Kita adalah anak kandung dia. Itu sebab kita berhak mempunyai warisan. Amin. Jadi kalau saya hidup susah, saudara hidup sakit-sakitan, saya hidup melarat dan miskin dan selalu defisit, saben bulan mesti kurang, maafkan saya, saben bulan saya mesti utang. Maka saya harus berpikir kembali, apakah iman saya benar apa enggak ini? Saya harus mengubahnya, saya harus kembali bertobat dan kembali klik dengan Tuhan. Aku adalah anak kandung Tuhan. Supaya aku jadi pewaris. Supaya aku tidak melarat. Aku tidak setengah mati. Saudara. Sebab Anda dan saya harus punya pikiran bahwa Natal membuat saya dan saudara lepas daripada segala macam ikatan Taurat. Dan kemudian kita dimerdekakan. Dan kita apa-apa boleh mengangkat tangan dan boleh menaikkan doa kita. Boleh pakai ya Aba, ya Bapa. Boleh tanpa itu. Tetapi saudara dan saya, kita sangat klik sebagai anak dari Tuhan. Saudara, pewarisnya.
Itu sebab Natal adalah sesuatu yang istimewa. Dan saudara, engkau harus mendapat warisannya. Katakan, saya harus memetik warisannya seumur hidup saya dan anak keturunan saya. Amin. Para kekasih, itu hal yang penting sekali dalam hidup kita. Saudara-saudara, inilah hak dari ahli waris. Inilah hak-hak kita sebagai ahli waris sorga. Yang pertama, hak nomor 1 Anda, kita akan baca bersama-sama. 1, 2. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Saudara, saya tidak sebutkan dari mana ayat yang kita baca ini lebih dahulu, tidak. Kita baca dulu. Wah, hebat sekali. Coba tolong satu kali lagi. Oke, 1, 2. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Beri kemuliaan yang baik buat Dia. Menurut saudara, 2 ayat ini bagus apa jelek? Ini bernuansa senang, bernuansa happy, ya, atau bernuansa tangisan dan duka cita. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ya. Tetapi kenapa itu ditulis pada ratapan? Satu buku yang sangat eksklusif di Alkitab adalah ratapan. Ini sangat kontradiktif, ini sangat kosok balini dalam bahasa Jawa. Dari isi daripada kitab tersebut. Dan itu dikompilasi bersama dengan kitab Nabi Yeremia. Ada kitab ratapan. Saudara, di Yeremia sendiri sudah banyak ratapan. Dengan pasalnya yang puluhan sudah banyak ratapan. Tapi Tuhan perintah dia bikin satu khusus kitab spesial, edisi khusus ratapan. Supaya semua orang sadar, kalau mereka berani beresiko, monggo kerso, silakan. Bahwa kalau mereka mau resiko jauh dari aku, mereka akan hidupnya meratap. Katakan amin. Kalau mereka jauh dari aku, hidupnya akan meratap. Amin. Saudara tahu, saudara yakin demikian? Itu sebab Tuhan memberi satu buku yang baru, ya, yang nempel pada kitab Yeremia, supaya orang-orang semakin dibuka pikirannya, dirubah kebiasaannya, ya. Segala pikiran filosofinya dalam hidup, mencari uang terus, mencari harta benda, mencari popularitas, mencari teman, hidup dalam hawa nafsu, semua akan bermuara pada ratapan. Kita tidak mengira pada salah satu pasalnya ada 2 ayat hebat. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Katakan, oleh sebab itu saya akan berharap di tengah dunia ratapan ini. Amin. Apa harapan sudah? 1, 2. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Coba, supaya Anda dan saya sadar, kalau entah kita ini sudah terlanjur jatuh dalam dosa, jatuh dalam kegagalan, berani kepada Tuhan, tidak taat dan tidak patuh dan tidak setia kepadanya, dan kita hidup dalam ratapan. Anakku, tak kasih obat. Aku punya obat. Ya, kalau kamu menaruh harap kepadaku, kamu dapat. Tapi kalau kamu tidak ada harapan, kamu tidak menaruh harap sama aku, kamu tidak dapat. Kalau engkau mempunyai satu harapan,
you just have a wish in your heart, and you're hoping for something great in your life, then I will do something for you. I will dry your tears, and I will make everything renewed in your life. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu berarti, Tuhan, kalaupun saya harus meratap, tidak akan lama. Kau akan menghapus air mata saya. Saudara, kadang-kadang kita harus meratap. Bagaimana Tuhan mau menghapus air mata saudara? Kalau tidak, saudara keluar air mata dulu. Bagaimana Tuhan mau menghibur saudara? Kalau saudara nggak ngerasain duka cita. Saudara, itu sebab banyak hal yang kita tolak dari Tuhan. Tidak mau Tuhan, aku tidak mau meratap. Aku tidak mau susah, aku tidak mau berduka. Dan kalau begitu, kamu tidak dapat penghiburan. Kamu tidak dapat mujizat. Kamu tidak dapat jalan keluar. Kamu tidak dapat sesuatu yang menyenangkan dalam hidup. Bagaimana aku bisa mengganti pakaian dukamu, kain kabungmu, dengan baju tari-tarian? Bagaimana kamu tidak pernah berkabung? Saudara, sebab Anda dan saya, kita harus sadar, Tuhan, nggak apa-apa kalau saya harus mengalami sesuatu ujian, sesuatu cobaan. Tuhan, nggak apa-apa, karena saya mempunyai obatnya. Kalau sekarang saya tanya siapa yang ada ratapan, mungkin ada banyak saya tidak tahu, dan saya tidak akan menanyakan. Saudara, tapi kalau saudara merasa demikian, adalah baik, adalah bijak kalau engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya membutuhkan kasih setia yang tidak ada hentinya dan rahmat yang tidak habis-habisnya dalam hidup saya. Itu berarti saudara akan terus dialiri, saudara akan terus mengalami, mendapat. Lebih daripada harga nominal, lebih dari gaji nominal saudara berapa, engkau selalu ditambahi, tiada berkesudahan, mengalir terus kasih setianya, rahmatnya. Sebab Anda dan saya, kita tidak bisa hidup jauh dari Dia. Jangan sampai. Tuhan, saya sudah set, saya punya pikiran, saya punya mind setting, saya sudah tujukan kepada Engkau. Apapun yang terjadi akan menjadi baik. Haleluya. Apakah hak yang kedua kita, saudara, sebagai pewaris sorga, saudara, yang kedua ini ada 3 bagian, ada 3 unsur atau 3 dimensi. Yang pertama, lawatan surya pagi. Kedua, enyahkan kegelapan dan maut. Ketiga, bimbing kita ke hidup damai sejahtera. Menurut Anda, ketiga-tiganya ini bagus atau meragukan? Apa? Menurut Anda yang ketiga-tiganya ini apa? Bagus apa rodok bagus? Apa rodok elek? Ya, bagus. Yang berkata bagus, angkat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hak yang kedua ini, ketiga-tiganya saya bawa pulang dalam hidup saya, isi rumah tangga saya, sampai hari tua saya. Demi nama Yesus, terjadi semuanya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami percaya, seh kami rahanim, lan seh kawalasani. Tidak ada pedot dan tidak ada habis-habisnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Mari kita akan segera menengok, saudara. Dan lebih dahulu kita akan membacanya dari Kisah Para dalam Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79. Siap? 1, 2. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi
dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Beri tepuk tangan untuk ayat yang luar biasa ini. Ini ayat untuk Natal. Surya pagi sudah muncul. Saudara, itu sebab oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan ini Ia akan melawat kita. Saudara, itu sebab kembali lagi kepada intisari dari 3 hak. Bagian kedua adalah 1, ya, lawatan surya pagi. Apa sih ini? Oh ya, matahari terbit. Matahari terbit dari sini apa dari sana? Dari sana, ya, jangan keliru ya. Jadi matahari dari timur dia terbit. Lawatan surya pagi. Apa maksud daripada kata lawatan surya pagi? Saudara, surya itu matahari. Matahari pagi. Saudara, wah itu betapa pentingnya. Saudara, itu sangat penting sekali. Semua proses-proses di dalam ilmu botani, tumbuh-tumbuhan, pada tubuh manusia, makhluk, hewan, biologis, dimulai dari sinar matahari pagi. Ya, saudara. Nah, kita tahu akan hal itu dan kita belajar sedikit. Sinar surya pagi itu berarti, Tuhan, saya mau mengawali hidup saya 100% dari Engkau. Dengan Engkau, mujizatmu pasti terjadi. Lawatan surya pagi berarti, Tuhan, ada tadi malam, Tuhan, mimpi yang buruk, mimpi yang tidak baik, a nightmare. Satu mimpi yang buruk tadi malam, Tuhan. Tetapi Tuhan, pagi ini, wow, saya boleh menaruh harap, saya boleh pegang janjimu, saya tidak akan kecil hati. Itu surya pagi. Kalau saudara membaca Alkitab, sudah datang ke gereja mendengarkan firman, saudara, itu sepertinya engkau menerima surya pagi. Dia terbit dalam hidupmu. Ya, saudara buka jendela kamar saudara, sinar matahari masuk. Oke, saudara, nuansa bekas embun masuk. Oksigen masih tinggi, saudara. Nitrogen belum keluar. Karbon tidak ada. Itu pagi hari. Saudara, engkau menghirup udara yang sangat murni. Dan engkau merasakan, aku segar. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus menerima lawatan surya pagi dalam hidup kita. Saudara susah, ada ratapan. Kemarin aku baru berantem dengan istri atau dengan suami, atau dengan anak, atau dengan orang tua, atau kakak, atau adik. Kemarin aku ada di kantor, ada satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Laporan bank merah semua. Ya. Nilai rapot juga merah dan lain sebagainya. Begitu banyak orang mengalami nightmares dalam hidupnya. Tetapi ketika pagi hari, engkau boleh mendapat lawatan surya pagi hari. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya sangat memohon kepada saudara, belajar mengubah mindsetting kita. We must learn how to change our mindsetting in our life. So that we not in everything, in many things, we just thinking about the money, the finance, our power, our ability, our capacity. But we must have all the mercy from God. Surya pagi dari Tuhan. Tuhan tolong, saya tidak mampu hari ini jalan. Tuhan, saya harus bayar ini, saya harus beli itu. Atau saya ada urusan hukum, urusan polisi hari ini. Tuhan, saya sudah gagal dalam ujian. Ya, anak-anakku, mungkin kalian mengalami hal tersebut. Itu satu nightmare, nasib buruk dong. Ya, itu sebab engkau harus datang kepada Tuhan. Tuhan, buka sorgamu, supaya hari ini ada pembukaan jalan.
pembukaan pintu dari sorga. Haleluya. Jadi saudara harus yakin, kalau aku dekat sama Tuhan, aku menerima lawatan surya pagi. Anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, nggak boleh nangis lagi ya. Sebab seringkali kita mengalaminya. Ya, kita mengalami and we cry and and so many worst thing happens in our life. Maybe no one knows about that. But you are in a sad condition. Itu sebab Anda dan saya harus, Tuhan, saya tidak mau lama-lama. Saya nggak mau lama-lama. I will not prolong this sad life or anything that is bad in my life. I just want a new history from God. Saudara, sebab Anda dan saya harus memiliki, katakan, saya harus memiliki sejarah surya pagi. Dalam bahasa Inggris, sejarah itu adalah history. Ya, history. Itu boleh kita bagi menjadi dua kata, his story. Ceritanya Tuhan, kisahnya Tuhan. Kalau Anda mempunyai kisahnya Tuhan, yaitu dari dalam firman Tuhan ini, engkau mempunyai kisahnya Tuhan, his story in your life. Then your history, your story, your own human story will be changed to his story. Maka Anda akan mempunyai satu kehidupan yang dirubah menjadi kisahnya Tuhan di dalam hidupmu. Katakan, luar biasa dong. Iya. Lawatan surya pagi penting sekali dalam hidup kita. Amin. Kedua, enyahkan kegelapan maut. Kegelapan dan maut. Saya mau tanya. Ya, kita ini sudah siap-siap mau meninggal. Ya, siapa di sini yang sudah siap-siap mau meninggal? Saya yakin semua. Tuhan, kapanpun hamba siap menghadap engkau. Masuk dalam rumahmu yang kudus di sorga. Amin. Itu sebab kalau orang meninggal dinamakan sebagai pulang ke kampung halaman. Pulang kemana? Ya, pulang ke rumah Bapa. Jadi orang yang meninggal dikatakan di dalam Kristus, ya, katakan pulang ke rumah Bapa. Artinya masuk mana? Masuk sorga. Oke. Para kekasih. Nah, kalau saudara cuma, aku taunya, ya, kalau aku mau mati itu begini, ya. Terus kemudian set hilang. Oh, ya, tidak begitu, ya. Banyak orang mengalami kegelapan dan maut. Saudara, itu sebab hak kita yang kedua, pada poin yang kedua, enyahkan. Katakan, saya enyahkan kegelapan saya dan maut saya. Maut itu adalah neraka. Maut adalah neraka. Maut bukan mati. Sudah, mati itu meninggal. Tapi kalau maut itu ada after the death, setelah kematian. Apakah setelah kematian? Maut. Apa sorga? Saudara mau maut apa sorga? Yang mau sorga tolong lambaikan tangan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Ayo, yang mau sorga lambaikan tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapak, saya mau sorga. Saya tidak mau maut. Saya mau mengenyahkan kegelapan dan maut. Dalam nama Yesus, tirukan doa ini. Tuhan Yesus, saya mengenyahkan kegelapan dan maut. Dalam nama Yesus, pergi dari hidupku sekarang dan sampai selamanya. Aku mau surya pagi yang menguasai hidupku. Ucapkan terima kasih kau yang percaya. Terima kasih Bapa karena kau mengubah kami dan mengubah segala pendapat-pendapat duniawi kami, supaya kami boleh selalu merasakan lawatan surya pagi. Dan kami tidak takut lagi menghadapi kematian, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya.